Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusniati, NIM 519017, Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2 STKIP Muhammadiyah Bone. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian guru. Secara etimologi, dalam bahasa Inggris ditemukan beberapa kata yang lazim maknanya disebut guru, yaitu teacher, tutor, instruktur, dan edukator. Berdasarkan penjelasan Kamus Webster, teacher diartikan sebagai seseorang yang mengajar. Tutor diartikan seseorang yang memberikan pengajaran terhadap peserta didik. Instruktur diartikan sebagai yang mengajar, dan edukator diartikan seseorang yang mempunyai tanggung jawab pekerjaan mendidik yang lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru dipersepsikan sebagai orang yang pekerjaannya mengajar. Kemudian, syarat menjadi guru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 41 pada ayat 1 dan 2, menyebutkan beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang yang mendidik. Meliputi, pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi merupakan output perguruan tinggi yang terakreditasi. Selanjutnya, ciri-ciri profesi guru. Menurut Robert Wejricey, dalam Prusman mengungkapkan ada 7 ciri-ciri profesionalisasi jabatan guru sebagai berikut. 1. Guru melaksanakan pekerjaan semata-mata memberikan pelayanan kemanusiaan daripada usaha untuk kepentingan pribadi. 2. Guru secara hukum dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi mengajar serta persyaratan untuk menjadi anggota organisasi guru. 3. Guru dituntut untuk memiliki pemahaman serta keterampilan yang tinggi dalam hal mengajar, metode anak didik, dan landasan kependidikan. 4. Guru dalam organisasi profesi memiliki publikasi profesional yang dapat melayani para guru, sehingga tidak ketinggalan bahkan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. 5. Guru senantiasa berusaha untuk mengikuti kegiatan kursus-kursus, workshop, seminar, konvensi, serta terlihat secara luas dalam berbagai kegiatan. 6. Guru diakui sepenuhnya sebagai karir hidup atau a life career. 7. Guru memiliki nilai dan etika yang berfungsi secara nasional maupun lokal. Selanjutnya, pengertian profesi kependidikan atau keguruan. Profesi kependidikan atau keguruan adalah keahlian khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan, serta menuntut keprofesionalan pada bidang tersebut. Selanjutnya, syarat-syarat profesi pendidikan. Adapun syarat-syarat sebuah profesi dapat disebut profesi kependidikan antara lain: yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Ketiga,
jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. 4. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, jabatan yang menentukan standarnya sendiri. Yang ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Dan yang kedelapan adalah jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Berikutnya, kode etik profesi kependidikan. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka. Bukan hanya menjalankan profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat. Saat ini, kita menghadapi revolusi industri keempat, yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Ini merupakan era inovasi disruptif di mana inovasi ini berkembang sangat pesat, sehingga mampu membantu terciptanya pasar baru. Inovasi ini juga mampu mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan lebih dahsyatnya lagi, mampu menggantikan teknologi yang sudah ada. Menghadapi tantangan yang besar tersebut, maka pendidikan dituntut untuk berubah juga, termasuk pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Era pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 disebut pendidikan 4.0. Pendidikan 4.0 merupakan pendidikan yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran atau dikenal dengan sistem siber. Sistem ini mampu membuat proses pembelajaran dapat berlangsung secara kontinu tanpa batas, ruang, dan waktu. Indonesia tergolong lambat dalam merespon revolusi industri 4.0 dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sistem pendidikan 4.0 baru bergaung kencang dalam tahun 2018. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadai dalam menyongsong era pendidikan 4.0 sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan. Guru harus mengupgrade kompetensi dalam menghadapi era pendidikan 4.0. Peserta didik yang dihadapi guru saat ini merupakan generasi milenial yang tidak asing lagi dengan dunia digital. Peserta didik sudah terbiasa dengan arus informasi dan teknologi industri 4.0. Ini menunjukkan bahwa produk sekolah yang diluluskan harus mampu menjawab tantangan industri 4.0. Mengingat tantangan yang besar tersebut, maka guru harus mampu belajar, meningkatkan kompetensi sehingga mampu menghadapi peserta didik generasi milenial. Jangan sampai timbul istilah peserta didik era industri 4.0 belajar dalam ruang industri 3.0 dan diajarkan oleh guru industri 2.0 atau bahkan 1.0. Jika ini terjadi, maka pendidikan kita akan terus tertinggal dibandingkan dengan negara lain yang telah siap menghadapi perubahan besar ini. Kualitas guru harus sesuai dengan performa guru yang dibutuhkan dalam era industri 4.0. Era pendidikan 4.0
merupakan tantangan yang sangat berat dihadapi guru. Jack Ma dalam pertemuan tahunan World Economic Forum 2018 menyatakan bahwa pendidikan adalah tantangan besar abad ini. Jika tidak mengubah cara mendidik dan belajar mengajar, maka 30 tahun mendatang kita akan mengalami kesulitan besar. Pendidikan dan pembelajaran yang syarat dengan muatan pengetahuan mengesampingkan muatan sikap dan keterampilan sebagaimana saat ini terimplementasi akan menghasilkan peserta didik yang tidak mampu berkompetisi dengan mesin. Oleh karena itu, guru harus mengurangi dominasi pengetahuan dalam pendidikan dan pembelajaran dengan harapan peserta didik mampu mengungguli kecerdasan mesin. Pendidikan yang diimbangi dengan karakter dan literasi menjadikan peserta didik akan sangat bijak dalam menggunakan mesin untuk kemaslahatan masyarakat. Era pendidikan 4.0 merupakan jawaban atas terjadinya revolusi industri 4.0. Baiklah, pada video kali ini mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.